Pada part sebelumnya, Yunwen sudah diterima oleh seluruh anggota kultus Heavenly Demonic berpindah ke aula pertemuan Pavilion Heavenly Demonic. Yunwen dan seluruh tetua berkumpul di sana. Yunwen berkata dengan raut serius, memanggil Grand Guardian dan meminta untuk memberitahunya semua yang diketahui oleh kultus Heavenly Demonic tentang kultus Weak Blood. Mendengar itu, Grand Guardian berkata, kultus Weak Blood adalah kultus iblis Tianzu. Setelah Great Demon War Orthodox, hubungan kita benar-benar terputus. Kami tidak tahu bahwa mereka telah menyusup ke kultus kita dan merencanakan hal seperti ini. Dia meminta maaf kepada Yunwen. Mendengar itu, Yunwen berkata, "Aku tidak mencoba menyalahkanmu. Prioritas kita adalah memahami situasi dan menyelesaikannya dibandingkan dengan kultus kita." Yunwen bertanya, seberapa besar kultus mereka? Menjawab itu, Grand Guardian berkata, ukuran pastinya tidak diketahui. Berdasarkan catatan masa lalu, itu sama sekali tidak kalah dengan kultus Heavenly Demonic kita. Mendengar itu, Yunwen bertanya, kenapa orang seperti itu tidak dikenal di dataran tengah? Merespon itu, Grand Guardian bercerita, itu karena mereka adalah kekuatan rahasia seperti kita dan tidak pernah maju ke dataran tengah. Bahkan selama Great Demon War Orthodox terakhir, hanya sebagian dari kekuatan mereka yang dimasukkan ke dalam kultus kita dan berpartisipasi dalam penaklukan. Merespon itu sembari berpikir, Yunwen berkata, jadi para bajingan itu mencoba menelan seluruh kultus kita. Apakah itu berarti mereka percaya kepada kekuatan mereka untuk saat ini? Kita harus bertemu dengan Vermilion Sun Demonic Sovereign yang sebenarnya. Untuk mendengar cerita detailnya, mari kita bicarakan ini nanti. Setelah mengatakan itu, Yunwen bergumam berkata, kultus Heavenly Demonic mungkin berada dalam bahaya yang lebih dari yang kukira. Aku harus segera maju dengan apa yang sudah kulakukan. Lalu Yunwen menggebrak meja dan berkata, aku mengatakan ini sebagai Supreme Heavenly Demon generasi ini. Kata-katanya sontak membuat semua tetua yang hadir terkejut. Lalu dengan raut serius Yunwen melanjutkan, mulai dari sekarang aku akan mereformasi kultus Heavenly Demonic. Di hutan gua kultus Heavenly Demonic, terdengar teriakan seseorang. Itu adalah dua anak kembar yang dilihat Yunwen saat Yunwen pertama kali masuk ke kultus Heavenly Demon. Salah satu dari mereka berkata, siapa sangka Supreme Heavenly Demon yang legendaris akan muncul kembali. Dia bertanya kepada kembarannya, apakah dia sedang bermimpi? Dan kembarannya menjawab, tentu saja tidak. Lalu bertanya, apakah kau ingat wajah tampan pria itu? Aku ingin melihatnya lagi. Sedangkan di kultus Heavenly Demon, Yunwen terlihat lesu. Dia mendengar Grand Guardian yang protes, berteriak berkata, itu tidak mungkin tuanku. Membuka brankas Heavenly Demon, hanya yang layak yang mampu melihat manual itu. Grand Guardian mendobrak meja, memprotes apa yang disarankan oleh Yunwen. Dia melanjutkan berkata, ini adalah tradisi yang telah dipertahankan selama 1700 tahun. Tolong pertimbangkan kembali.
Melihat itu, Yunwen hanya bergumam, bagaimanapun, ini mengingatkanku pada masa lalu. Lalu, sembari menyilakan tangannya, Yunwen dengan tegas berkata, tradisi akan dilanggar suatu hari nanti. Tidak peduli betapa berharganya itu. Hanya mempunyai nilai bila digunakan di tempat yang diperlukan. Biarkan semua murid melihat manual rahasia. Selain itu, kita akan menggunakan senjata dan ramuan untuk meningkatkan kemampuan seni bela diri para murid. Mendengar keputusan bulat Yunwen, ketiga guardian terlihat dongkol dan hanya bisa mengiyakan. Yunwen melanjutkan, satu hal lagi, mulai saat ini, seluruh reformasi organisasi akan mengutamakan kemampuan individu. Aku tidak bilang kita mengabaikan senioritas, tetapi jika seseorang mempunyai kemampuan yang melebihi atasannya. Yunwen tersenyum dan melanjutkan, posisinya bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Sistem baru yang diusulkan oleh Heavenly Destroyer Yunwen benar-benar tidak konvensional. Semua tingkatan kultus Heavenly Demon direorganisasi dan dipisahkan menjadi 10 tingkatan. Pertama, Heaven Rank. Kedua, Earth Rank. Ketiga, Human Rank. Lalu, Gold, Silver, Bronze, Black, Green, Yellow, dan Azure. Oleh karena itu, setiap peringkat mendapatkan warna berbeda untuk pakaiannya. Organisasi direstrukturisasi. Pasukan Demonic Emperor Sword. Pasukan Soul Petrifying Demonic. Pasukan Asura Bloodsword, pasukan Dark Heaven Demonic, pasukan Gal Scarlet Moon, pasukan 10,000 Lee Poison, unit Poison Demonic Flower, unit Flame Sword Shadow. Administrasi diminimalkan dan kualitas setiap organisasi ditingkatkan. Yunwen berkata, pemimpin pasukan Demonic Emperor Sword, pengawal pribadiku adalah Mad Demonic Monarch. Mendengar itu, Mad Demon langsung mengatupkan tangannya dan berkata, sesuai perintah Anda tuanku. Lalu Yunwen berkata, dan setelahnya dia juga akan menjabat sebagai ketua umum untuk mengajar semua murid dalam kultus. Mendengar itu, semua tetua yang hadir saling berbicara satu sama lain, dan Grand Guardian berkata, tapi tuanku, tuanku, dia... Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yunwen berkata, ya, dialah yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah 50 tahun yang lalu. Tapi karena aku sudah membebaskannya dari kebencian, tidak perlu khawatir lagi. Mendengar itu, sekali lagi Mad Demon mengatupkan tangannya, memberi hormat lalu berkata, karena diriku yang tidak berguna bisa berguna bagimu. Bahkan jika tubuhku lelah dan jiwaku hancur, aku akan melakukan segalanya demi tuanku dan kultus Heavenly Demonic. Mendengar itu, Grand Guardian hanya mengangguk menerima, lalu memanggil Yunwen tuan dan bertanya, apa yang akan Anda lakukan dengan posisi kosong Vermilion Sun Demonic Sovereign? Sebelum Yunwen menjawab pertanyaannya, suara seseorang berteriak berkata, tuanku, Vermilion Sun Demonic Sovereign ada di sini. Dan mendengar itu, sembari melirik, Yunwen berkata, tepat waktu. Vermilion Sun Demonic Sovereign yang tidak berdaya digotong masuk ke ruangan, membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi hingga dia berakhir dalam keadaan seperti itu.
Dan Grand Guardian bertanya kepada Yunwen, "Bagaimana mungkin Anda menemukannya, tuanku?" Dan Yunwen menjawab, "Aku berharap dia masih terkurung dalam kultus kita." Dan ternyata aku benar. Posisi kosong Vermilion Sun Demonic Sovereign. Aku akan menyerahkannya kepada dia lagi. Mendengar itu, Guardian kanan sontak berteriak, mengatakan bahwa bajingan ini adalah pengkhianat. Mendengar itu, Yunwen berkata, "Aku tahu, dan pengampunanku hanya terjadi sekali. Jika kau melakukan kesalahan lagi, aku akan menghukummu dengan tanganku sendiri. Jadi, ingatlah itu." Mendengar itu, Vermilion Sun Demonic yang masih terbaring mengatupkan tangannya sembari menangis dan berkata, "Untuk menyambutmu sambil berbaring seperti ini, mohon maafkan dosa-dosaku, tuanku." Mendengar itu, Yunwen berkata, "Aku mengesampingkan semua kesalahanmu sampai sekarang, Vermilion Sun Demonic Sovereign. Jangan lupakan air mata panas itu sekarang." Mendengar itu, Vermilion Sun Demonic mengiyakan sesuai perintah Yunwen. Melihat Yunwen, Mad Demonic bingung bertanya-tanya dalam kepalanya. Sungguh mustahil untuk memahami kedalaman Tuan kami. Saat kami bersilangan pedang untuk pertama kalinya, hatiku gemetar pada Supreme Lord dan aku merasakan sesuatu yang berbeda darinya. Tapi penampilannya saat ini menggerakkan hatiku dengan cara yang berbeda. Supreme Lord dalam buku adalah orang yang mempunyai rasa kesendirian. Semakin aku mengenalnya, semakin aku bersimpati kepadanya. Namun, Supreme Lord kami saat ini sedikit berbeda. Mereformasi organisasi dan menetapkan undang-undang baru. Dia juga mendengarkan bawahannya, tapi dengan tegas menjalankan keinginannya. Peerless Master, ranah transcending demonic. Ini berbeda dari itu. Ini seperti aku sedang melihat seorang kaisar. Supreme Heavenly Demon, tuanku. Dia tersenyum, lalu melihat Yunwen yang tersenyum dan melanjutkan. "Mungkinkah Anda bahkan mungkin sosok yang lebih hebat dari Supreme Lord pertama?" Berpindah ke tempat latihan, murid-murid sedang berlatih pedang dan Mad Demon sedang melatih mereka, memerintahkan mereka untuk mengayunkan dengan tekad. Sekali lagi, tidak lama kemudian, Yunwen datang memanggil Mad Demon. Mendengar Yunwen memanggilnya, Mad Demon sontak memberi hormat dan berkata, "Anda di sini, tuanku." Mereka berdua beralih ke tempat lain dan Yunwen bertanya, "Berapa banyak anak yang meninggal di kamp pelatihan?" Menjawab itu, Matt Damon terlihat cukup kecewa dan berkata, "Sekitar 10%, tuanku." Inilah orang-orang yang tidak bisa mengatasi latihan yang melelahkan. Mendengar itu, Yunwen hanya terdiam dan berkata, "Begitukah?" Lalu Matt Damon melanjutkan, "Tidak peduli seberapa mewahnya Anda mendeskripsikannya, dunia yang kejam ini adalah tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Anda mungkin berpikir ini kasar, tapi pengalaman di sini akan menjadi aset berharga bagi anak-anak yang harus menjalani seluruh hidupnya sebagai seniman bela diri." Mendengar itu, sembari melihat anak-anak yang berlatih, Yunwen membenarkan kata-kata Matt Damon.
lalu bergumam berkata, "Meskipun mereka masih anak-anak, sungguh menakjubkan. Mereka bekerja sangat keras. Ini benar-benar grup yang kuat. Aku bisa mengerti kenapa seluruh murim harus bersatu setiap kali kultus Heavenly Demonic muncul. Kultus Heavenly Demonic mempunyai waktu sibuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Grand Guardian turun tangan untuk melatih salah satu pasukan. Setiap organisasi menetapkan disiplin dan mendorong pengembangan seni bela diri. Dan berkat manual rahasia, ramuan, dan senjata dari gudang rahasia Heavenly Demonic, para murid mencapai tingkat peningkatan baru dalam kibatin mereka hari demi hari. Dalam sekejap 2 bulan sudah berlalu. Terlihat Yunwen yang berdiri anggun. Dia berkata, "Sudah waktunya berpindah ke kultus Heavenly Demonic, Pavilion Demonic." Yunwen yang duduk di singgah sana berkata, "Kultus kita sudah berubah secara signifikan. Namun, seperti yang aku katakan sebelumnya, kita akan menghindari perang habis-habisan dengan dataran tengah." Mendengar itu, Matt Damon bertanya, "Lalu, apakah kita akan terus membangun kekuatan di sini?" Menjawab itu, Yunwen berkata, "Tidak. Kita akan pergi ke dataran tengah. Tidak semua kultus kita, tentu saja, mendominasi tanpa mereka merasakannya. Itulah metodeku." Eng memanggil Matt Damon, dan Matt Damon mengatupkan tangannya, berkata, "Iya tuanku." Dia juga memanggil Shadowless Monarch, Beigong Huanzu. Huanzu juga mengatupkan tangannya berkata, "Iya." Lalu Eng juga berkata, "Heartbreaking Flower dan Tai Yuxian." Dia juga melakukan hal yang sama. Lalu Yunwen berdiri dan berkata, "Kalian akan pergi ke dataran tengah bersama denganku." Di Aula Azur, Dragon Pavilion Kaisar Iblis, Yunwen berkata kepada Grand Guardian, "Sesuatu yang harus kulakukan sebelum berangkat." "Apa itu?" Dan Grand Guardian berkata, "Dari generasi ke generasi, hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi para pemimpin kultus untuk menghadiahkan seni bela diri dan senjata kepada murid terbaik di antara anak-anak yang keluar dari ruang pelatihan. Kali ini, satu anak sudah lulus dengan nilai yang luar biasa. Tetapi jika tuanku tidak ingin mengikuti tradisi lama." Sebelum Grand Guardian menyelesaikan kalimatnya, Yunwen berkata, "Tidak, tentu saja aku akan melakukannya. Itu adalah tugasku untuk mendorong anak-anak yang akan memimpin kultus Heavenly Demonic di masa depan. Tolong bawa anak itu ke sini." Setelah itu, seorang wanita muda datang ke hadapan Yunwen. Melihat itu, Yunwen terlihat terkejut karena murid terbaik adalah wanita. Wanita itu dengan semangat berkata, "Saya menyapa tuanku. Nama saya Beigong Xiaokun." Setelah mengatakan itu, dia berlutut di depan Yunwen, dan Yunwen berkata, "Aku mendengar bahwa kau telah mencapai hasil yang luar biasa." Jadi, Yunwen bertanya apa yang dia inginkan. Tapi wanita muda itu dengan semangat berteriak berkata, "Tidak ada tuanku."
Itu sontak membuat Yunwen bingung dan bertanya, apakah benar tidak ada? Dan dengan berbinar, wanita itu bersemangat berkata benar. Mendengar gadis itu, guardian kanan dan guardian kiri berbisik berkata, ada apa dengan bocah itu? Kenapa jawabannya singkat sekali? Dan Eng berkata, kalau begitu, izinkan aku menanyakan ini padamu. Yunwen bertanya, gadis itu ingin menjadi orang seperti apa di masa depan? Dan dengan semangat, gadis itu berteriak berkata, aku ingin menjadi pendekar pedang terkuat tuanku. Mendengar itu, guardian kanan dan guardian kiri terlihat kesal. Bertanya-tanya dia berani berbicara tentang menjadi yang terkuat di depan yang mulia. Bocah sialan tak tahu sopan. Tapi Yunwen tersenyum mendengar itu dan bertanya, apa menurutnya orang seperti apa yang merupakan pendekar pedang terkuat? Membuat gadis itu sejenak berpikir dan berkata dengan polos, bukankah dia seseorang yang bisa menundukkan alam dengan pedang? Mendengar itu, guardian kanan dan guardian kiri makin kesal, berbisik berkata, yang benar saja, lihat dia berbicara pada dirinya sendiri. Mereka bertanya-tanya siapa instrukturnya, tapi Yunwen terlihat bersemangat, berteriak berkata sungguh berani. Yunwen terlihat berbinar bersemangat, membuat gadis di depannya bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu Yunwen berteriak dengan semangat berkata, tidak, justru sebaliknya. Aku tidak mendengar atau mengharapkan jawaban itu. Aku suka itu. Kata-katanya membuat Grand Guardian, Guardian kanan dan Guardian kiri menoleh terkejut. Lalu Yunwen melanjutkan, bertanya, apakah kau mengatakan bahwa murid terbaik akan diberikan seni bela diri dan senjata? Izinkan aku memberinya 3 hadiah. Itu sontak membuat guardian kanan, guardian kiri, dan grand guardian terkejut. Lalu sembari duduk, Yunwen berkata, karena aku tidak punya banyak senjata. Hadiah pertamamu adalah ini. Dia mengangkat pedang putih yang selalu dibawanya. Pedang milik tetua Huang. Itu sontak membuat Grand Guardian terkejut dan berteriak, itu berlebihan tuanku. Jika untuk senjata, izinkan aku membawanya dari gudang rahasia Heavenly Demonic. Mendengar itu, Yunwen bertanya, terlalu berlebihan. Tapi tidak mendapat jawaban, Yunwen melanjutkan, hadiah kedua dariku adalah. Itu sontak membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Dan Yunwen berkata, mulai sekarang kau dan aku akan berada dalam hubungan master dan murid. Kau bisa belajar seni bela diri secara bertahap dariku. Itu sontak membuat gadis itu terkejut terpelongok dan Grand Guardian memanggil Yunwen lalu bertanya, bolehkah aku bertanya apa hadiah ketiga? Mendengar itu Yunwen berkata, tujuanmu menjadi pendekar pedang terkuat memang sangatlah bagus, tapi itu cukup jauh. Aku akan memberimu tujuan yang lebih dekat. Dan itu akan menjadi hadiah ketigamu. Yunwen mengangkat tangannya sembari tersenyum dan berkata, ikuti aku. Tujuanmu selanjutnya adalah dataran tengah. Mendengar itu, gadis itu berbinar, mengatupkan kedua tangannya dan berteriak berkata, sesuai perintah Anda.
bersamaan dengan berlalunya waktu, untuk memperingati Heavenly Destroyer dan rombongannya dalam perjalanan mereka ke dataran tengah di Aula Bela Diri Agung. Semua anggota kultus Heavenly Destroyer berkumpul di Aula Bela Diri Agung. Banyak orang bertanya-tanya, apa rencana yang mulia untuk pergi? Dan salah satu dari mereka berkata, bukankah beliau akan menggunakan itu? Mereka terlihat berkumpul di tengah aula, dan Yunwen melihat ke arah Grand Guardian dan bertanya, Grand Guardian, kau tidak menipuku kan? Dan menjawab itu, Grand Guardian berkata, saya tidak akan pernah berani melakukan itu, tuanku. Sembari melihat ke arah cincinnya, Yunwen berkata, aku tidak percaya jika aku meniupkan ki sejatiku ke dalam cincin Heavenly Demonic ini, binatang roh akan datang. Apalagi ini, kita akan mengendarainya ke dataran tengah. Lalu Yunwen berbisik ke arah Heavenly Demon bertanya, Hey Heavenly Demon, apakah Grand Guardian mengatakan yang sebenarnya? Menjawab itu, Heavenly Demon berkata, daripada bertanya kepadaku, kenapa kau tidak mencobanya sendiri? Lalu terlihat tersenyum ragu. Heavenly Demon bergumam berkata, aku sudah membesarkannya sejak masih bayi. Jika dia masih hidup, berapa umurnya sekarang? Lalu sembari melihat cincinnya, Yunwen berkata kepada dirinya sendiri, apakah aku ditipu atau tidak? Aku harus mencobanya. Dia meniupkan ki ke cincinnya, menimbulkan suara kentut yang aneh, sampai membuatnya gemetar kehabisan napas. Tapi tidak terjadi apa-apa. Melihat tidak ada yang terjadi, Yunwen terlihat cemberut dan berkata, yang benar saja, apalagi binatang roh. Aku bahkan tidak dapat melihat hidungnya. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Suara yang hanya dapat didengarnya berkata, tuanku. Terlihat sayap yang sangat besar. Dia melanjutkan, dari generasi ke generasi ada binatang roh yang hanya boleh digunakan oleh pemimpin sekte Heavenly Demonic. Yunwen memasang raut yang aneh melihat ke arah Grand Guardian dan bertanya apa yang kau bicarakan. Lalu teriakan burung yang sangat kuat terdengar dan burung elang yang sangat besar datang ke hadapan Yunwen.